Hai semuanya, aku Samitra Edison, ini Sandy, dan kalian lagi nonton Walking with Reptiles. Hai semuanya, di sini aku udah bareng Sandy, seekor Saharan Sand Boa. Nah, buat aku, Sandy ini unik banget. Nanti kita akan bahas beberapa keunikan Sandy di video ini. Jadi sesuai namanya, Sandy itu asalnya dari Sahara. Saharan Sand Boa dia ya namanya. Dia jadi berasal dari Sahara atau gurun Sahara di daerah Afrika. Kalau buat orang yang lihat, mungkin banyak yang nyangka Saharan Sand Boa ini sebagai Kenyan Sand Boa. Karena dari segi penampilan, emang mereka itu mirip. Tapi sebetulnya mereka itu berbeda. Dari tempat habitatnya pun mereka berbeda. Untuk Kenyan Sand Boa itu mereka ada di daerah timur benua Afrika. Sementara Saharan Sand Boa ini dia tinggal di sebelah barat benua Afrika. Di negara-negara kayak Pantai Gading, Togo, dan negara-negara di sekitar situ. Bedanya lagi dengan Kenyan Sand Boa ya, kalau Kenyan Sand Boa itu ovovivipar, kalau Saharan Sand Boa ini dia ovipar, jadi dia bertelur. Tapi masa inkubasinya cukup pendek untuk seekor ular. Nah, dan sebetulnya dari segi spesies pun mereka berbeda, walaupun genusnya sama. Jadi kalau Kenyan Sand Boa itu mereka nama latinnya adalah Gongliopis colubrinus atau dulunya Eryx colubrinus. Sementara Saharan Sand Boa ini nama latinnya adalah Gongliopis muelleri atau dulunya Eryx muelleri. Jadi kedua ular tersebut adalah ular yang berbeda ya. Banyak yang salah nyangka karena emang Kenyan Sand Boa itu jauh lebih populer untuk jadi binatang peliharaan atau reptil peliharaan. Jadi banyak yang nyangka Saharan Sand Boa itu sebagai Kenyan Sand Boa. Nah, ular ini karena dia berasal dari gurun Sahara, dia emang salah satu ular padang pasir. Dan itu bikin dia jadi unik. Dan banyak orang yang suka sama sifat ular ini. Tapi apakah Saharan Sand Boa adalah reptil yang cocok untuk kalian pelihara? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kita udah breakdown Saharan Sand Boa lewat 5 kategori. Yang pertama, karakter. Yang kedua, ukuran. Yang ketiga, perawatan. Yang keempat, ketersediaan. Dan yang kelima, harganya. Langsung aja ke kategori yang pertama, yaitu karakter. Untuk karakter, kita kasih Saharan Sand Boa skor 4,5 bintang dari 5. Ya, karena untuk karakter sebetulnya ular ini betul-betul jinak. Dan untuk dihandle pun kayak kalian lihat, dia tuh anteng banget dan asik. Dan mereka sangat-sangat kecil sekali kemungkinannya untuk menggigit. Karena apabila nih kalian coba ambil Saharan Sand Boa itu dari enclosure-nya atau dari kandangnya, itu dia insting pertamanya adalah bukan gigit, tapi lari, kabur. Bukan lari karena nggak punya kaki ya. Dia kabur atau bersembunyi gitu. Nah, kalau di enclosure-nya itu dia akan coba kabur atau bersembunyi ketika kita mau ambil gitu. Dan mereka itu cukup gesit saat kabur atau bersembunyi langsung mengubur diri. Mengubur diri, iya. Jadi sesuai namanya, Saharan Sand Boa, jenis ular ini atau karakter dari Saharan Sand Boa itu adalah suka dengan mengubur diri atau karakternya disebut burrowing. Ya, jadi dia itu suka mengubur diri. Jadi ketika dia ada di enclosure-nya, nanti kita bahas lebih lanjut di bagian perawatan. Itu sangat disarankan substrate-nya itu adalah loose substrate yang bikin dia bisa mengubur dirinya. Karena dia sangat nyaman dengan itu. Nah, ini juga yang bikin karakter ular ini unik banget gitu. Jadi dia suka banget mengubur dirinya sendiri. Karena di habitat aslinya itu di padang pasir,
emang kan pasir semua gitu. Jadi dia suka mengubur diri dan itu adalah salah satu cara dari ular ini untuk menghindari predator di habitatnya. Sekaligus itu pun cara dia untuk mencari mangsa atau mencari makan. Dengan cara mengubur diri dia akan terhindar dari predator karena nggak kelihatan dan dia juga akan mudah mencari mangsa karena tidak terlihat oleh mangsanya dan tiba-tiba dia langsung sergap mangsanya kayak gitu. Nah, selain dua hal tersebut, dengan mengubur diri, dia juga dapat keuntungan, yaitu bisa menghindari panasnya sengatan matahari di gurun Sahara atau di padang pasir di benua Afrika itu, karena emang panas banget matahari di sana. Jadi dia dapat banyak keuntungan dengan sifatnya yang burrowing atau suka mengubur diri itu. Dia juga memiliki fitur unik dengan sifatnya yang suka mengubur diri itu, yaitu kalau diperhatikan kedua mata dari saharan sandboa ini posisinya itu sedikit lebih di atas dibanding ular-ular pada umumnya. Ini mendukung dia ketika dia mengubur di dalam pasir, matanya bisa tetap melihat dengan baik apa yang terjadi di sekeliling. Begitupun hidungnya. Jadi saat dia mengubur diri, mata dan hidungnya dapat tetap berfungsi dengan baik melihat keadaan sekitar. Unik banget kan? Sekarang kita langsung ke kategori nomor 2, yaitu ukuran. Untuk ukuran, di sini kita kasih saharan sandboa skor 4 bintang dari 5. Ya, untuk ukuran saharan sandboa ini tidak besar, bahkan bisa dibilang termasuk ke dalam ular yang kecil. Jadi saharan sandboa ini untuk ukuran female-nya itu bisa mencapai ukuran 90 cm, sementara yang male-nya itu bisa mencapai ukuran sekitar 70 cm-an. Ini adalah ukuran yang cukup kecil ya untuk seekor ular. Dan untuk male dan female, tahu dari mana selain dari ukurannya berbeda, kalian bisa dengan mudah membedakan jenis saharan sandboa ini antara male atau jantan dengan female betinanya. Itu terlihat dari ekornya. Kalau untuk yang female itu dari pangkal ekornya menuju ujung ekornya itu sedikit pendek atau buntet kelihatannya. Sementara yang male itu terlihat dari pangkal ekor ke ujung ekor itu lebih panjang. Jadi kalau kalian bandingkan secara berendengan, yang male dan female itu akan sangat terlihat perbedaannya. Sehingga kalian bisa tahu perbedaan ular ini male dengan female-nya tanpa harus probing atau popping, tapi hanya dengan melihat visualnya aja. Untuk downside-nya sendiri, kenapa dalam ukuran saharan sandboa ini tidak mendapatkan skor 5 bintang dari 5, satu-satunya adalah itu tadi, ularnya termasuk ukuran ular yang kecil, sehingga kalau untuk di-handle, apalagi di-handle anak-anak, itu khawatir kalau kita menghandle-nya sedikit salah atau terlalu keras, dia bisa sakit. Kayak gitu aja sih. Selain itu oke. Ya Sandy ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kategori nomor 3, yaitu perawatan. Untuk perawatan, di sini kita kasih bintang 4 dari 5. Ya, untuk saharan sandboa sebetulnya perawatannya itu cukup mudah sekali. Seperti tadi aku bilang, karena ukurannya kecil, jadi kalian nggak perlu kandang yang begitu besar yang menghabiskan tempat. Cukup enclosure yang sesuai dengan ukurannya. Untuk suhu juga relatif gampang. Dia itu suka di suhu kisaran 27 sampai 35 derajat Celcius. Dengan kelembapan 30% sampai 50% masih oke lah untuk saharan sandboa ini. Karena saharan sandboa ini dia hidup di daerah sebelah barat dari benua Afrika, di situ pun cuacanya sebetulnya lebih fluktuatif atau naik turun dibanding suhu daerah timur Afrika. Jadi untuk suhu kandang dia lebih toleransi dibandingkan Kenyan sandboa. Jadi dia masih bisa menghandle suhu yang naik turun. Tapi tetap aja untuk suhu terbaik tadi antara 27 sampai 35 derajat Celciusan di kandangnya. Untuk substrate-nya, nah kita sekarang bahas untuk substrate-nya ya. Jadi kayak tadi aku bilang, untuk substrate saharan sandboa ini, itu wajib substrate-nya harus loose substrate. Loose substrate itu seperti apa?
Jadi loose substrate itu bukan substrate yang seperti kertas atau koran atau karpet. Loose substrate itu adalah substrate yang bisa bikin ularnya itu mengubur diri. Jadi dia kan kayak karakternya tadi ya, dia itu burrowing sehingga dia bisa happy di enclosure-nya. Untuk substrate-nya sendiri itu kalian bisa pilih. Karena dia namanya saharan sandboa, kalian bisa boleh pakai pasir khusus reptil gitu. Atau pakai aspen pun bagus gitu. Apabila kalian mau mencegah impaksi, karena banyak banget kasus reptil yang nelan atau makan pasir jadi impaksi. Jadi atau buang air besarnya itu keras gitu, susah. Jadi kalau kalian mau menghindari itu, nggak pakai pasir pun nggak apa-apa sebetulnya, bisa kalian pakai aspen. Aspen ini juga bagus karena dia nggak menyerap kelembapan, dia itu kering, dan untuk mengubur diri pun saharan sandboa ini akan nyaman. Plus aspen juga dia nggak ada serbuk atau debunya, jadi aman. Untuk downside-nya sendiri dari saharan sandboa itu mereka itu picky eaters ya. Banyak kasus di mana mereka itu agak sulit makan. Kalau kalian beli saharan sandboa dan kebetulan dapat salah satu saharan sandboa yang karakternya picky eaters, itu kalian harus coba beberapa teknik atau beberapa cara memberi makan mereka supaya mereka mau makan. Tapi setelah kalian temukan cara makannya gimana, kesananya akan gampang dan mereka biasanya jadi superb eaters. Kita langsung ke kategori selanjutnya, yaitu ketersediaan. Untuk ketersediaan di sini kita kasih bintang 1 dari 5. Bener banget. Jadi saharan sandboa ini adalah salah satu jenis reptil atau jenis ular yang agak sulit dicari atau didapatkan. Bahkan di luaran pun sama. Jadi banyaknya mereka itu hasil import atau wild caught yang kemudian didistribusikan ke para reptile lovers atau breeder. Di Indonesia sendiri, aku pun baru tahu ada satu breeder yang berhasil ngebreed saharan sandboa ini. Dan di luaran pun sama, masih jarang breeder yang berhasil membiakan saharan sandboa ini. Jadi, itulah kenapa saharan sandboa jarang di pasaran. Beda sama saudara jauh tapi dekatnya yang tadi, Kenyan sandboa. Kalau Kenyan sandboa itu termasuk yang banyak di pasaran dibandingkan saharan sandboa. Dan saharan sandboa pun untuk morphnya itu yang aku tahu belum ada ya. Jadi dia itu masih seperti ini, masih original wild type-nya aja kayak gini. Oke, kita lanjut ke kategori yang terakhir yaitu harga. Untuk harga sendiri kita kasih saharan sandboa bintang 2 dari 5. Ya, untuk harga memang saharan sandboa ini masih ada di kisaran menengah ke atas. Menurut aku sendiri sih mungkin harga yang menengah ke atas itu gara-gara tadi dia masih jarang sekali ada yang bisa membiakan atau ngebreed dari spesies saharan sandboa ini. Jadi harganya pun cukup tinggi. Terlepas dari itu, mereka adalah ular yang sangat luar biasa sekali. Oke, jadi untuk overall dari saharan sandboa ini adalah bintang 3,1 dari 5. Kalau pendapat aku pribadi, punya ular ini tuh asik banget, seru banget, jarang yang punya ya. Jadi banyak orang yang mungkin baru ngeliat kalau kalian bawa keluar atau kalian bawa gathering gitu ya. Dan kalau kalian emang tertarik dan mau pelihara, ini ular worth it banget. Cuma saat kalian nyarinya jangan nyerah karena tadi cukup sulit nyari ular saharan sandboa ini. Tapi ketika udah didapatkan, ini kalian semuanya akan terbayar karena ular ini ular yang luar biasa banget. Ya kan Sandy? Oke, sampai di sini episode kali ini atau video kita kali ini mengenai saharan sandboa. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe juga supaya kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya udah stay tune di channel ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!